Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah menunaikan melaksanakan ibadah puasa 17 hari gitu ya. Sekarang kita belum 18 tapi mungkin ada yang sudah malam 19 ya, ada juga. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan Allah terima dan Allah ridhoi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kultum di malam ini saya akan mencoba membahas satu hadis. Tapi sebelum hadis, ada ulama berkata syahrul Ramadan litathiri ruhi, bulan Ramadan itu untuk mensucikan ruh. Karena dalam diri kita ini ada dimensi ruh yang tidak ketahui, terasa, tapi kita tidak melihat seperti apa dan gimana. Yang jelas tanpa ada ruh maka jasad ini tidak akan hidup dan juga tidak akan berguna. Di antara untuk mensucikan ruh yang ada di dalam diri kita ini adalah dengan puasa. Dan semoga puasa yang kita lakukan ini selain mensucikan, membersihkan diri kita secara lahiriahnya, tapi juga membersihkan ruh kita. Dan ruh inilah yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendapat ulama yang tadi kita bahas, ada hadis Nabi di mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Suatu hari Nabi Musa alaihi salam itu bermunajah kepada Allah, rekes ke Allah, ngobrol sareng Allah. Dalam bermunajahnya Nabi Musa berkata, ya ilahi, hal akramta ahadan kama akramtani hatta tasmi'tani kalamaka. Duhai Allah, apakah ada manusia yang engkau muliakan seperti engkau memuliakan aku sehingga aku bisa ngobrol denganmu? Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah Nabi Musa bisa komunikasi dengan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan wa kalamallahu Musa taklima. Di antara kemuliaan Nabi Musa itu adalah Nabi Musa diberikan kemuliaan oleh Allah sehingga bisa komunikasi dengan Allah. Sehingga Nabi Musa bertanya kepada Allah, ada enggak ya Allah manusia seperti aku dimuliakannya olehmu? Apa jawaban Allah? Allah menjawab, ya Musa innali ibadin fa akhrajahum akhiri zaman fa akramahum bi syahri Ramadan. Wahai Musa, nanti aku punya hamba yang banyak dan akan lahir hamba itu akhir zaman. Mungkin zaman Nabi Musa mah jelema teh can loba teuing meureun gitu nya. Beda jeung ayeuna ngageriak jelema teh gitu ya. Sehingga kata Allah, aku akan mempunyai ibadan. Ibadan itu jamak kata abdun, artinya banyak manusia. Tapi kata Allah fa'arajahum akhir zaman, dan itu lahirnya akan akhir zaman. Pertanyaannya, apakah kita ini manusia akhir zaman? Mungkin kita ini termasuk manusia akhir zaman. Kemudian kata Allah fa'akramahum bi syahri Ramadan, dan aku muliakan manusia akhir zaman itu dengan bulan suci Ramadan. Ternyata bulan suci Ramadan ini sudah dikomunikasikan oleh Allah dengan Nabi Musa. Kemudian Allah pun berkata lagi, ya Musa, ana yakunu akrobu ilaihi minka. Bahkan aku dengan umat manusia yang akhir zaman itu lebih dekat ketimbang aku dekat denganmu. Kenapa? Karena idza kalam tuka baini wa bainaka sab'una alfi hijabin. Ketika aku ngobrol denganmu, bicara denganmu, itu masih ada penghalang, masih ada hijab yang menghalangi aku denganmu. Itu Musa sab'una alfi hijabin, 70.000 hijab. Kalau bahasa kitanya mungkin kayak video call lah mungkin ya. Anak kita di Amerika, kita di Indonesia, kemudian nelpon video call, itu terasa dekat padahal jauh, mungkin seperti itu.
Nah Nabi Musa dengan Allah pun gitu terasa dekat, padahal itu di antara Allah dengan Nabi Musa itu masih ada hijab. Ya Musa, wahai Musa, idza somat ummata Muhammadin wa asfarat alwanuhu, di mana umat Muhammad itu ini sudah termasuk kata Allah bahwa akhir zaman itu adalah umat Muhammad, dan alhamdulillah kita ini termasuk umat Muhammad. Di mana umat Muhammad itu berpuasa. Idza somat ummatu Muhammadin wa asfarat alwanuhu, umat Muhammad puasa karena puasa siangnya gak makan, malamnya kurang tidur, ditambah dengan ibadah yang lainnya. Wa asfarat alwanuhu, wajahnya mungkin agak pucat, bibirnya pecah-pecah karena kurang air, kemudian hatinya panas mungkin kurang minum. Kata Allah, wah ya Musa, idza jaa waqtal iftar, di mana waktu datang waktu buka, di mana datang waktu buka, rufi'atil kal hijabu, diangkat semua hijab. Jadi ketika datang waktu buka itu antara Allah dengan umat Muhammad yang berpuasa itu tidak ada penghalang, tidak ada jarak. Makanya disitulah waktu tepatnya untuk kita menjerit kepada Allah, bertawajuh dan memohon kepada Allah. Dan cuman waktu-waktu itu, waktu-waktu mendekati ke maghrib, ke adzan itu manusia biasanya pabaliut jeung kolak. Jadi nu puguma pohoe karena ngadoa teh nu ingat kana Allahumma lakasumtu wungkul. Begitu Allahu Akbar langsung Allahumma lakasumtu langsung kolak. Padahal disitulah kata Nabi adalah waktu yang dimana semua hijab itu diangkat oleh Allah. Jadi antara Allah dengan umat Muhammad itu tidak ada jarak. Kemudian kata Allah, ya Musa, fala ujajiihim dunalikoi, umat akhir zaman, umat Muhammad yang berpuasa, bibirnya kering karena kurang air, wajahnya pucat karena kurang tidur, dan banyak melakukan ibadah-ibadah, tidak ada balasan baginya dunalikoi, kecuali bertemu dengan aku. Itu kata Allah. Jadi salah satu ijabah yang mampu mempertemukan kita dengan Allah itu adalah puasa. Makanya puasa itu tidak dijelaskan pahalanya berapa, gak dijelaskan pahala puasa itu. Saumuli wa ana ajjibi, puasa untukku dan aku yang membalasnya. Di antara hadis yang berkaitan dengan itu tidak ada balasan orang yang berpuasa itu kecuali bertemu dengan aku. Dan puncak kebahagiaan hamba itu, puncak kebahagiaan kenikmatan hamba itu adalah tatkala bertemu dengan yang menciptakannya. Jadi lamun teu amprok jeung Allah rek amprok jeung saha? Lamun teu balik ka Allah rek balik ka mana? Surga itu hanyalah tempat, dan mungkin tempat untuk pertemuan kita dengan Allah di antaranya itu adalah surga. Makanya surga itu bukan puncaknya kenikmatan. Surga bidadari itu bukan puncaknya kenikmatan. Tapi puncaknya kenikmatan itu adalah tatkala bertemu dengan yang menciptakan kita dan yang menciptakan surga. Maka dengan itu semoga puasa kita bisa dan mampu mempertemukan kita dengan Sang Maha Pencipta, Allah Rabbul Alamin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah akan kembali kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.